Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, ketemu lagi dalam pelajaran Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah atau KNU-an. Ya, di sini mari kita buka halaman 6 lanjutan dari kemarin. Ya, pertemuan pertama, pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah terdiri atas ajaran akidah atau tauhid, fikih atau syariah, dan akhlak atau tasawuf. Ya, ada 3: akidah, fikih, dan akhlak. Pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ada 3: fikih, akidah, dan akhlak. Fikih, akidah, akhlak, ya, 3. Di bidang fikih, di bidang akidah dulu anak-anak. Di bidang akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti faham Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, ingat, di dalam NU Ahlussunnah wal Jamaah itu kita ikut faham aliran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah adalah meliputi tentang ketuhanan, malaikat, ketuhanan malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qadar Allah. Ya, meliputi itu semua. Nah, pokok-pokok keimanannya adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, qada yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bidang fikih, nomor 2, di bidang fikih atau syariah. Bidang fikih atau syariah mengikuti salah satu dari mazhab 4. Ya, dari imam mazhab 4. Yang pertama yaitu Imam Syafi'i atau namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 1. Mazhab imam kedua, pilih salah satu ya. Imam Abu Hanifah An-Nu'man atau dinamakan mazhab Imam Hanafi. Yang ketiga, mazhab Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Ya, yang keempat, mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Ya, 4 mazhab tersebut diikuti karena 1. Apa saja alasannya diikuti karena 1? 4 mazhab itu telah memenuhi syarat segala persyaratan ijtihad. Ya, mereka tidak membuat-buat sendiri. Mereka 4 imam itu tadi, beliau semua itu sudah melakukan ijtihad kemana-mana. Yo, belajar ke imam-imam besar, ke para guru-guru besar. Ya. Yang kedua, karya kitab-kitabnya itu tercatat secara lengkap. Ada semua kitab-kitabnya ya. Yang ketiga, diikuti dan diterima oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, di dunia rata-rata. Kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, ya, tata cara sholat, tata cara berwudu, ya, wiritan, kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Yang keempat, tahan uji dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berkembangnya zaman tetap mazhab tadi tetap kita ikuti. Yang kelima, hasil ijtihadnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, lanjut. Ajaran Imam Syafi'i yang masih dipertahankan di Indonesia adalah ya, 1. Membaca basmalah pada waktu awal surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lanjut, yang kedua, memegang Al-Quran harus suci. Ya, harus suci. Enggak suci, enggak boleh. Dari atas kecil dan atas besar. Apalagi kalau atas besar.
Nomor 3, sunnah membaca 2 kunut dalam sholat subuh. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, ya Pak, saya nggak baca kunut, nggak apa-apa, itu sunnah, tapi lebih baik. Ya. Yang keempat, menyentuh wanita yang bukan mahram itu dapat membatalkan wudhu. Ya iyalah, pasti membatalkan wudhu. Ya, sampean ketemu dengan guru ini sampean. Setelah habis wudhu mau baca Quran. Nah, karena guru itu tetap bukan mahram kalian, cium tangan. Assalamualaikum Pak, ataupun batal. Umpama anak laki-laki ketemu dengan katakanlah Bulina, Assalamualaikum, waalaikumsalam, salim, batal. Ya, karena bukan mahramnya. Yang kelima, sholat id itu lebih utama di masjid dan sholat tarawih 20 rakaat. Itu yang diajar, yang masih kita gunakan di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i. Kalau di bidang tasawuf Pak, bidang akhlak apa saja Pak? Bidang akhlak atau tasawuf kita ikut Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, serta para ulama tasawuf lainnya yang mengikuti bersamaan dengan keduanya. Kedua imam itu diikuti karena tasawuf yang diajarkan oleh mereka itu dianggap bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun pokok-pokoknya satu, apa saja Pak? Pokok-pokoknya ajaran mereka, ajaran akhlak dan tasawufnya meliputi satu, taubat. Apa sih Pak taubat itu? Taubat itu apa sih? Taubat adalah menyadari kesalahan dan dosa serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Loh. Itu namanya tobat. Yang kedua adalah zuhud. Apa itu zuhud, Pak? Zuhud itu tidak terlena. Memang suka dengan dunia, tapi tidak terlena. Ya. Meski memiliki harta yang banyak, dia tidak terlena. Ya. Terus C, waro. Apa itu waro, Pak? Waro itu menahan diri dari segala hal yang subhat. Nemu uang di jalan, itu namanya subhat. Ya, tak cukup gak duit, tak ambil apa tidak. Nah, itu namanya subhat. Terus yang keempat tawadhu. Apa itu tawadhu? Berperilaku sopan terhadap sesama manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusianya aja sopan, apalagi kalau penciptanya. Muqarabah. Apa itu Pak muqarabah? Yakni sadar bahwa hidup ini selalu dalam pengawasan Allah. Ya. Qaraba yuqarribu. Dekat. Ya, karena kita diawasi oleh Allah, karena kita iman kepada Allah. Jadi kita mau kalau melakukan sesuatu ingat ya Allah, iya. Allah selalu menyaksikan apa yang dilakukan oleh kita. Sekali tidak jadi melakukan perbuatan jelek. Terus istiqomah. Apa itu istiqomah? Konsisten dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Terus menerus, continue, terus menerus. Ya, sholat jamaah terus menerus. Menjauhi perkataan perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang yang seperti kizib, bohong. Bohong itu merugikan diri kita, juga merugikan orang lain. Terus ghibah, ngerasani. Nah, iki ya, jangan kamu ikut-ikutan ngerasani. Kalau orang ngerasani itu seperti kal aklu, seperti makan daging saudaranya sendiri. Masa gini ya. Terus dan membuka aib orang lain. Nah, nggak boleh ini. Ya. Memperbanyak zikir mengingat kepada Allah secara mandiri maupun berjamaah, itu adalah yang dianjurkan. Ya. Akhlak melupakan hal yang terpenting dalam Islam adalah karena Nabi Muhammad SAW adalah teladan dan panutan yang sempurna bagi umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuwa wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sebuah suri teladan, contoh yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah dan menunggu kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah.
Sabda Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Terus, kalau menurut Siti Aisyah, akhlak Rasulullah adalah karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Oke, anak-anak. Tugas dari saya hari ini adalah halaman 9 sampai halaman 11. Ya, halaman 9 sampai halaman 11 kalian kerjakan, japrikan ke saya, fotokan ke saya. Ya, ingat tidak boleh contohan. Contohan itu haram. Kerjakan sendiri, jangan sampai berbohong. Jangan sampai dikerjakan orang tua, kerjakan sendiri. Lebih baik dapat 60 hasil kerja sendiri daripada 100 tapi pekerjaan orang tua atau kakak-kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.